maka dari itu kita lihat akar permasalahannya adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan refleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks-teks informasional dan teks-teks itu belum mencapai target. Jadi solusi alternatif kita berarti peserta didik harus mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi yang sederhana. Kemudian bagian 2, yang masalahnya adalah profesi peserta didik dengan kemampuan relasi dasar, itu yang masih tinggi. Nah, kata permasalahannya adalah kemampuan peserta didik itu dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika itu belum dapat atau belum menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan itu. Kemudian solusi alternatif itu harus lebih dari 50% peserta didik harus dapat mencapai kompetensi minimum untuk moderasi. Kemudian yang ketiga adalah refleksi atas praktik mengajar. Ini di bagian dimensi D, karena kami tidak lihat pada dimensi C karena itu berkaitan dengan campur tangan dari kabupaten dan provinsi masalah GTK. Yang kami lihat dalam pembelajaran khusus pada dimensi D, itu akar permasalahannya adalah nilai komprehensif guru dan kepala sekolah terhadap tingkat refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, atasan, praktik, dan dalam praktik mengajar. Sekarang solusi alternatif beberapa yang harus ditingkatkan adalah guru aktif mencari cara, sumber, dan strategi pengajaran yang baru dalam rangka melakukan inovasi pembelajaran untuk meningkatkan ketertarikan, keterlibatan, dan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Nah, demikian Pak sementara yang bisa kami tampilkan. Terima kasih atas mungkin ada saran atau tanggapan dari teman-teman, kami silakan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Nikmah atas pemaparannya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada saran dari tugas kelompok 1? Halo, Bapak Ibu? Ada saran mungkin terkait dengan tugas yang dipaparkan kelompok 1? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Kita melihat di sini ada beberapa hal yang menjadi masalah yang bisa kita lihat. Memang tadi kalau melihat rapornya tema 3 sigi bahwa ada masalah dengan terkait dengan kemampuan literasi, terkait dengan proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi dasar. Nah, di sini ada akar permasalahannya bagaimana kemampuan peserta didik dalam memahami dan menggunakan, merepresi dan mengevaluasi beragam jenis teks ya yang di sini. Apa solusi alternatif yang diambil? Yaitu peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Ya, baik. Saya rasa sudah sangat baik, Bu. Ya, tinggal kalau saran saya solusi-solusi alternatif yang terpilih itu harus solusi yang terpilih ya. Kan itu ada solusi alternatifnya, ada solusi terpilih. Yang mana Ibu mau gunakan itu nantinya betul-betul Ibu sudah rancang sedemikian rupa apa yang harus dilakukan sehingga bisa mengatasi masalah yang muncul, ya, sehingga bisa merubah angka-angka tadi itu, ya, walaupun tidak langsung besar perubahannya, yang penting ada pergerakan nilai di dalamnya. Ya, begitu mungkin Bu Nikmah. Bagaimana dengan teman-teman lainnya? Halo, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada masukan?
Ada masukan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut Bapak Ibu ya. Silakan ditutup Ya, Bu Nimah. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya. ya, makasih Pak. Bagaimana dengan kelompok 3 dan 4? Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Sebelum kita membahas untuk tugas tugas keempat, saya perlihatkan dulu penjelasan terkait dengan tugas tersebut. Ada pengantar teks kontekstualnya. Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat ya profil pendidikan akan dimanfaatkan sebagai sumber utama agar perencanaan berbasis data sesuai masalah yang dihadapi satuan pendidikan. Ya, jadi di sini kita sudah harus memiliki instrumen evaluasi layanan, di mana tadi saya meminta profil pendidikan untuk setiap satuan pendidikan, untuk setiap sekolah yang ada, namun belum tersedia. Terus kita melakukan dari profil pendidikan ini, kita melakukan evaluasi internal, refleksi dari satuan pendidikan, ya. Dan Pemda juga melakukan evaluasi internal. Sekolah juga melakukan evaluasi internal. Nah, setelah itu dari hasil evaluasi tersebut kita melakukan rencana peningkatan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya pelaksanaan peningkatan mutu, apa rencana itu kita laksanakan peningkatan mutu itu. Setelah itu kita kembali melihat apakah sudah ada pengembangan di profil pendidikan. Nah, ini akan terjadi proses perbaikan berkesinambungan Bapak Ibu sekalian. Ya, selanjutnya rencana aksi harus disusun sebagai pedoman pelaksanaan program, ya. Jadi Bapak Ibu ada 6 komponen dalam menyusun lini masa rencana aksi, ya. Ya, di sini yang pertama deskripsi yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai serta indikator keberhasilannya. Yang kedua, tugas atau langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, lanjut, orang-orang yang akan bertugas melaksanakan setiap tugas itu terkait dengan SDM-nya. Nah, kapan tugas-tugas ini akan diselesaikan? Ya, harus memiliki tenggat waktu dan target pencapaian seperti apa. Nah, selanjutnya sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, langkah-langkah untuk mengevaluasi kemajuan. Jadi harus selalu ada evaluasi. Ini rencana aksi lini masa peningkatan kemajuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa melihat logic model untuk menetapkan program kerja atau rencana aksi. Ya. Nah, kita tadi cari problemnya apa. Setelah itu kita melihat impact-nya atau dampaknya, ya. Jadi ini pendekatan ini mengaitkan antara kinerja yang ingin dicapai, yang dalam artian dalam proses, aktivitas, inputnya seperti apa yang akan dilakukan satuan pendidikan. Nah, di dalam melihat impact dan atau dampak ini, kita melihat hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome-nya, ya. Apa yang ingin diubah, dalam artian apa yang ingin dirubah di sini. Setelah kita mencari akar apa problemnya, masalahnya, kita mencari impact-nya, ya. Apa yang ingin diubah. Setelah itu, setelah kita melihat itu, apa yang ingin dicapai, outcome-nya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat tertentu sebagai hasil dari output-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita melihat output dan luaran, itu berupa produk, barang, jasa akhir yang dihasilkan. Nah, di sini apakah yang dihasilkan? Apakah berupa barang atau jasa di sini? Nah, melihat dari sisi output, itu jadi ada setelah kita menentukan tadi apa yang ingin dicapai, kita melihat lagi outputnya apa. Setelah itu bagaimana proses kegiatan ini berjalan, ya? Bagaimana prosesnya kegiatan ini? Menggunakan input untuk menghasilkan output yang diinginkan. Nah, inputnya tadi apa? Inputnya adalah sumber daya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output apa yang digunakan dalam bekerja. Ya, Bapak Ibu sekalian,
ini ada target dan tujuan yang harus spesifik, terukur, dan dicapai, relevan, dan memiliki lini masa mengikuti kaidah SMART. Bagaimana kaidah SMART itu? Itu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, target waktu. Nah, inilah target Bapak Ibu untuk melakukan aksi ini, apa namanya, suatu rencana aksi, ya, aksi kerja yang akan dilakukan, apa yang akan dicapai. Jadi kita mengikuti kaidah SMART, ya. Bapak Ibu sekalian, ini contoh tujuan dan indikator keberhasilan yang akan dicapai. Tujuan terdiri dari tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, apa dampaknya? Meningkatkan rata-rata capaian nilai literasi siswa misalnya. Indikator keberhasilannya jika nilai literasi minimal itu 75, ya, minimal. Selanjutnya hasil siswa memiliki budaya baca dan melektik, ya. Berapa persen siswa mengakses perpustakaan, ya. Terbentuknya komunitas membaca dengan jumlah anggota siswa. Ini indikator keberhasilan. Jadi kita melihat bahwa ada beberapa persen sudah siswa, jadi keaktifan perpustakaan itu sudah ada, sudah terlihat. Ya, bagaimana luarannya? Bagaimana sekolah menerapkan pembelajaran yang mendorong kemampuan literasi siswa membaca buku di perpustakaan. Ini termasuk jangka pendek, ya, luaran jangka pendek. Terus seluruh guru menerapkan pembelajaran yang mendorong kemampuan literasi siswa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebagai contoh tujuan dan indikator keberhasilan yang akan dicapai. Nah, selanjutnya ada contoh rencana aksi untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Ada rencana aksi dari apa yang sudah kita rencanakan, apa yang tujuan ini yang akan dicapai. Ini rencana aksinya. Nah, apa hasilnya? Sekolah menerapkan pembelajaran yang mendorong kemampuan literasi siswa membaca buku di perpustakaan, mengakses internet, dan lain-lainnya. Nah, apa aktivitasnya? Ini tadi, Bapak Ibu, pengembangan kapasitas guru, ya, menerapkan tim teaching, penyempurnaan RPP, penyediaan buku atau bahan literasi. Nah, kalau ini kan penyempurnaan di sini modul, ya, Bapak Ibu sekarang, ya. Meningkatkan supervisi akademis. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada tercentang tanggalnya, tanggal berapa, mulainya kapan, ya, siapa peak-nya, siapa terus selesainya kapan, ini sudah terencana dengan baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi sumber dayanya masing-masing guru, rapat-rapat, ini penyempurnaan RPP atau modul, ini tentunya mendatangkan narasumber, ya, ada pengadaan. Jadi di sini sudah kita melihat bagaimana rencana aksi untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Jadi sudah terencana dengan baik, Bapak Ibu, ya. Nah, di sini rencana aksi selanjutnya ditekankan dengan berbagai sumber pendanaan seperti BOS, DAK, BOS daerah, dan lain-lain. Ya, saya tidak tahu apakah BOSDA sekarang ini di Sulawesi Tengah masih aktif, masih berjalan dengan baik, atau sama sekali sudah tidak ada. Saya belum tahu itu, Bapak Ibu, ya. Tapi terkait dengan BOS, DAK fisik mungkin ini masih aktif berjalan. Ya. Jadi hasil analisis rencana kegiatan peningkatan mutu hasil belajar itu ada 12 komponen BOS dan BOB. Jadi ini yang tertulis dalam komponen tersebut. Nah, ini format lembar kerja perencanaan di RKAS. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, semoga bisa dilihat dengan baik. Saya coba perbesar. Nah, di sini kita melihat tadi pengembangan kompetensi lulusan. Dia sudah ada anggaran subprogram pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sudah dianggarkan di sini. Ya, rencana arkasnya ini sudah ada contoh pembiayaan. Kayaknya bendahara ini yang banyak bekerja di sini, Bapak Ibu, ya. Nah, ini ada honorarium penyelenggaraan ujian 85 juta di sini. Ya. Jumlahnya subprogram. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu melihat
Ada total anggaran BOS regulernya 886 juta dianggarkan. Realisasinya, nah, silakan Bapak Ibu bisa melihatnya. Ada juga dibagikan di slide tersebut itu. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi selanjutnya kita latihan ya di instruksi untuk latihan ini. Ya, ini yang akan menjadi tugas yang seperti yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian tadi. Ya, Bapak Ibu mencoba menyusun ya tujuan dan indikator keberhasilan. Di sini petunjuknya bagaimana berdasarkan solusi yang telah Anda pilih di latihan sebelumnya, tentukan tujuan yang ingin Anda capai dan indikator keberhasilannya, tuliskan hasilnya dalam lembar kerja 4, nanti hasil kerja ini diunggah ke folder khusus. Nah, terus kita mendiskusikannya bersama. Sudah diselesaikan Bapak Ibu? Ada yang sudah selesai? Ini lembar kerja 4-nya?